Dan untuk pohon, di sela-sela antara pohon itu masih bisa dimanfaatkan tanaman-tanaman sayur mayur, palawija dan lain sebagainya. Untuk itu saya mengajak semua sahabat untuk bisa yang barangkali minat untuk bercocok tanam, silahkan datang ke lahan ini, kita sama-sama kita tanam sama-sama. Silahkan digarap, silahkan ditanam, hasilnya silahkan dipakai sendiri. Saya nggak minta apa-apa ya. Barangkali ada yang mau, ada yang minat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat dengan Kataru Channel. Kali ini kita akan berkunjung ke suatu tempat, tempatnya di kebun Kota Tandingan. Nah, kebun ini adalah warisan dari leluhur kita, sahabat. Jadi nanti akan kita tunjukkan potensi dan kira-kira akan kita kelola menjadi apa. Nanti kita diantaranya panen jeruk dan lain sebagainya. Saat ini kita sudah memasuki jalan menuju kebun di Kota Tandingan Karawang. Ini jalan kira-kira dibangun setahun yang lalu. Jadi jalan ini dibangun karena ada kegiatan aktivitas proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi setahun yang lalu jalan ini tidak ada, sahabat. Jadi ini memang perkerasan dan pembangunan jalan ini dilakukan oleh kontraktor yaitu PT Wijaya Karya untuk akses mobilisasi kendaraan proyek. Jadi masyarakat di sini lumayan bahkan sangat terbantu dengan adanya akses jalan ini. Jadi dulu setahun yang lalu ketika untuk menuju kebun tersebut kita harus bersusah payah, jalannya masih tanah, bahkan ketika musim penghujan itu sangat sulit, sehingga efeknya untuk para petani utamanya hasil tani harganya sangat murah. Dulu harga apapun, pisang, jeruk, mangga, apapun itu serba 2.000. Jadi sangat murah sekali. Kenapa? Karena memang aksesnya sulit sehingga membuat akses penjualan hasil pertanian sangat susah, sehingga biaya produksinya sangat tinggi, sehingga harganya sangat murah sekali. Nah, dengan adanya jalan ini petani cukup terbantu sehingga harga-harga naik. Saat ini ya jeruk bisa 4.000, 5.000, pisang juga demikian, yang lain juga demikian. Dan sekarang sudah banyak tengkulak-tengkulak dari luar daerah yang masuk ke sini. Jadi tidak harus petani berusaha payah menjual keluar. Ini sangat diuntungkan. Stay tune, nanti sampai di kebun akan kita sharing untuk pemberdayaan lahan tersebut. Sahabat Kataru, ini kita sudah sampai di kebun. Saat ini pukul 6.25 ya. Ini lokasi kita ya. Ya. Ini tepatnya di Kota Tandingan, Teluk Jambe, Karawang. Nih, ini kita ketemu Kang Jaya. Ini penguasa kebun ini, sahabat. Orangnya baru bangun tidur tuh. Ini beliau ini asli dari Indramayu, Cirebon. Indramayu Cirebon. Jelek banget ya kalau baru bangun tidur ya.
Ini Pak Kuritno. Ada satu lagi, ada Mas Agus. Ini tempat tinggal yang di sini. Jadi ini dulu dapat lelangan tenda nih. Jadi ya lah kadarnya buat tidur. Ganti baju nggak kelihatan. Gitu. Ini Pak Kurit. Ini Mas Agus. Orang Madiun jauh-jauh ke sini mau metik jeruk ini. Ya, ini pohon jeruk kemarin udah beberapa kali kita panen, jadi tinggal ya udah berapa kali ya? Udah 5 kali panen. Jadi ketika kita datang ke sini kira-kira bulan September 2020 kemarin, posisi kebun ini masih berupa padang ilalang, guys. Ya. Kan tapi dari pemilik sebelumnya udah ada tanaman jeruk, pisang, pete, nangka, ya. Jadi sekarang ini anggaplah hasil tani jeruk dan lain sebagainya sebagai bonus. Nah, ini kemarin sempat kita bikin semacam cadangan ya kalau orang kita bilang. Kita tanamin umbi, ya. Cuman ternyata di sini tuh masih ada babi atau celeng ya, sehingga banyak yang istilah didusir-dusirin ini lah, digerokotin babi ya. Ini belum kita coba ada umbinya atau enggak, tapi ini kira-kira sebetulnya udah 3 bulan 4 bulan ini ditanam, harusnya udah ada hasil. Dan kemarin memang kita lakukan pembersihan lagi sehingga ya sebagian mungkin ada mati. Nah, ini kita ketemu titik di mana ada penemuan sumur baru, sumber air yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari di kebun ini. Nah, ini posisi airnya. Jadi ini galian tidak cukup dalam sebetulnya. Kalau ini ada susunan hebel kurang lebih 3 hebel. Ya, kira-kira 1 meteran lah ini ya. Tapi airnya cukup jernih dan cukup bagus, bening dan adem ya ini ya. Nah, ini ada alat sedot pompa yang kita buat tarik ke sana ke atas di tempat penampungan. Ya. Airnya jernih banget dan dingin. Jadi mata airnya dari bawah bukan dari samping. Ini cukup jernih. Nah, ini kita mengikuti kegiatan Mas Agus ini. Memang ya sepertinya tinggal sisa-sisa. Mudah-mudahan targetnya hari ini 1 ton ya sahabat ya. Mudah-mudahan dapat nanti. Ini tanaman baru, pohon mangga. Kita targetnya di lokasi ini akan kita tanam kurang lebih 1000 pohon mangga. Ada mangga aromanis, mangga nawang wulan, mangga yang sekarang lagi tren itu Irwin, ya, mangga gajah dan lain sebagainya. Nanti rencananya akan kita buat sebagai wisata agro buah. Jadi wisata petik buah mangga kira-kira gitu. Ini lokasi juga udah kita pagar keliling ya, pakai spandek ya. Saat ini sedang dilakukan
pemotongan dahan-dahan dan pemotongan rumput supaya apa, nanti lahan di bawah pohon jeruk, di sela-sela pohon ini nanti kita bisa manfaatkan dengan kita tanami tanaman palawija ya. Masih kita bisa manfaatkan itu sahabat. Nah nanti selain palawija mungkin akan kita tanam juga porang. Saat ini masih tren ya, sedang tren-trennya tanaman porang. Porang itu sejenis suwek, jadi ada 3 macam sahabat. Ada porang, ada suwek, ada walur. Nah, perbedaannya kalau walur itu warna putih dan gatal. Kalau suwek agak kekuning merah-merahan dan biasa waktu kecil dulu kita makan ya. Kalau porang itu sama seperti suwek tapi gatal. Jadi suwek itu harus melalui proses treatment tersendiri untuk bisa kita konsumsi. Dan saat ini itu salah satu hasil pertanian yang merupakan komoditi ekspor. Ekspornya kemana? Ke Jepang, ke Korea, ke Belanda dan lain sebagainya. Itu lahan di depan sana itu sahabat, itu masih lahan kita juga. Karena memang luasnya kurang lebih 3,7 hektar ya. Jadi sangat-sangat luas sekali. Ini kita metik jeruk ini sahabat. Cuman ya jeruknya tinggal ya karena udah berapa kali panen, tinggal sisa-sisanya. Ini jeruknya, emang jeruk peres. Ini namanya jeruk peres ya pastinya asem alias kecut. Ya. Kita biasa jual di pasar itu di 5.000-6.000 per kilo. Nah, nanti pedagang itu ada yang jual 10.000, ada yang jual 12.000 ya, kita jual cepet aja. Yang penting berkah. Ini sebetulnya pohon kira-kira bulan September Oktober 2020 itu seperti mati sahabat. Jadi kemarin itu karena memang lebat, ilalang dan rumput-rumputnya itu ini ya. Hampir-hampir ini pohon jeruk di sini nih kita akan babat. Tapi setelah bersih dari rumput dan lain sebagainya, ini tanah sempat kita traktor juga. Kok yang tadinya kita kira itu pohon mati kering, ternyata tumbuh daun dan tumbuh bunga, keluar bunga ya. Nah, ini hasilnya setelah 6 bulan. Jadi anggaplah ini bonus ini sahabat ya. Kecil-kecil yang jeruk peres. Ini kecil tapi udah ini udah masak ini. Kecil-kecil tapi udah masak. Ya gimana lagi? Ya bonus sih. Ini Mas Wahyu. Ini orang Indramayu Dayak Tanah Sagadu. Ini Mas Agus. Ini posisi kita saat ini sudah sore nih sahabat. Ini kita habis metik jeruk ya. Saatnya kita pulang. Karena saat lagi menjelang beduk maghrib. Tapi yang satu ini nggak puasa ini ngebul ya. Oke. Jadi sahabat Kataru, tanah ini kurang lebih 3,7 hektar. Pemanfaatannya tadi sudah kita keliling-keliling bersama, ada tanaman buah alpukat, pete, jengkol, dan jeruk. Juga yang terbaru adalah pohon mangga, ada mangga romanis, ada nawang wulan, ada mangga gajah, ada mangga irwin. Jadi nantinya sekali lagi seperti yang di awal tadi saya sampaikan, akan kita buat taman wisata petik buah mangga ya. Mohon doa restu sahabat semua, mudah-mudahan cita-cita ini bisa tercapai.
Dan untuk pohon, di sela-sela antara pohon itu masih bisa dimanfaatkan tanaman-tanaman sayur mayur, palawija dan lain sebagainya. Untuk itu saya mengajak semua sahabat untuk bisa, misalnya barangkali minat untuk bercocok tanam, silahkan datang ke lahan ini, kita sama-sama, kita tanam sama-sama, silahkan digarap, silahkan ditanam, hasilnya silahkan dipakai sendiri, saya nggak minta apa-apa ya. Barangkali ada yang mau, ada yang minat, silahkan menghubungi nanti nomor WA yang ada di description. Demikian sahabat, kita cukupkan sekian petualangan kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita, umur panjang ya, sehat selalu sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.